أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadiruna al-kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, karena sampai dengan saat ini kita semua masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kembali hadir memenuhi panggilannya, memenuhi seruannya dalam rangka melaksanakan salat fardu Jumat yang saat ini sedang kita laksanakan. Seterusnya salawat beriringkan salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan tak lupa kita sampaikan salam kepada beliau. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di kesempatan yang mulia ini, di hari yang mulia ini, dan juga di tempat yang mulia ini, izinkan kami berwasiat kepada diri kami pribadi dan juga kepada kita semua yang hadir secara umum. Mari senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman sebenar-benar iman dan takwa pula sebenar-benar takwa, dengan senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala bentuk larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. 60 hari yang lalu kita semua berada di bulan Rajab dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. 30 hari yang lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi syahri Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan tepat hari ini, insya Allah kita akan
sama-sama berada memasuki bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Maka doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga hendaknya di bulan Ramadan tahun ini kita diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak di antara kita semuanya, di antara keluarga kita, di antara tetangga-tetangga kita, karib kerabat kita, dan saudara muslimin dan muslimat di luar sana memimpikan dan mengharapkan untuk bisa hadir dalam bulan Ramadan tahun ini. Namun apalah daya, Allah berkehendak lain. Allah sayang kepada mereka semua. Allah panggil mereka lebih cepat dibandingkan dengan kita semua yang hadir pada saat ini. Idza jaa ajaluhum, ketika kita semua menjumpai yang namanya ajal, la yastakhiruna sa'atan. Ajal itu tak bisa diakhirkan, tak bisa kita undur walaupun hanya sesaat. Wala yastaqdimun, dan juga tak pula kita bisa majukan walaupun hanya sesaat. Maka beruntunglah kita semua yang hadir pada kesempatan yang mulia ini, yang saat ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat kesehatan, nikmat umur yang panjang, hingga nantinya semoga kita sampailah di bulan Ramadan tahun ini, tahun 1443 Hijriah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lantas pertanyaan yang muncul dalam diri kita semuanya, yang juga sempat ditanyakan oleh para ulama terdahulu, bagaimana dengan mereka yang bercita-cita ingin memasuki bulan Ramadan, namun mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah mereka termasuk golongan orang-orang yang merugi? Apakah mereka termasuk golongan orang-orang yang celaka? Maka jawabannya dalam sebuah hadis, ketika Rasulullah naik ke atas mimbar, malaikat Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan didengar oleh Rasulullah. Maka Rasulullah mengaminkan sebanyak 3 kali doa malaikat Jibril tersebut. Doa yang pertama yang disampaikan oleh malaikat Jibril adalah, celakalah mereka yang mereka masuk ke dalam bulan suci Ramadan, menjumpai bulan Ramadan, akan tetapi mereka tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Doa ini didengar oleh Rasulullah, namun tidak didengar oleh sahabat-sahabat yang lainnya di masa itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam spontan ketika naik ke atas mimbar mengucapkan amin untuk mengaminkan doa tersebut. Bagi di antara kita semuanya yang masuk bulan suci Ramadan, akan tetapi kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah, maka sudah pastilah kita termasuk dalam orang-orang yang celaka. Naudzubillah summa naudzubillah. Pertanyaan selanjutnya bagi kita semua yang hadir di kesempatan yang mulia ini, dengan datangnya kita di bulan suci Ramadan yang sesaat lagi akan kita hampiri, maka bagaimana pula cara kita agar mendapatkan ampunan dari Allah di bulan yang mulia tersebut? Jawaban itu bisa kita jawab dalam diri kita masing-masing jika kita merenung dan menghayati ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang telah disampaikan oleh Rasulullah dan para ulama-ulama sebelumnya. Maka yang perlu kita perhatikan, di bulan Ramadan tahun ini hendaknya dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, maksiat kita, segala bentuk hal-hal yang mudarat yang ada pada diri kita diampunkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala sebersih-bersihnya, sehingga keluar dari bulan suci Ramadan kita seperti halnya terlahir bagaikan seorang bayi yang dilahirkan ke atas muka bumi ini. Lantas dalam bulan suci Ramadan ini bisa kita isi, bisa kita manfaatkan untuk menggapai ampunan Allah tersebut. Banyak di antara hal yang bisa kita perbuat, banyak di antaranya amal-amal yang bisa kita kerjakan, banyak di antaranya ibadah-ibadah yang bisa kita kerjakan untuk menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Namun di kesempatan yang mulia ini, izinkan kami menyampaikan kepada diri kami pribadi dan juga kepada kita semuanya 3 amalan penting yang mesti kita jaga, mesti kita agungkan di bulan suci Ramadan tahun ini. Amalan yang pertama adalah siam, yaitu berpuasa.
Tentu di bulan Ramadan kita semua diwajibkan untuk berpuasa sebagaimana ayat yang telah dibacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semua untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas kaum-kaum sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika melihat kita sejarah di masa lalu, ternyata peristiwa-peristiwa besar yang telah terjadi di sejarah Islam maupun sejarah kita pribadi, ternyata semuanya hampir terjadi di bulan suci Ramadan. Yang pertama, peristiwa besar yaitu perang Badar. Rasulullah SAW dan para sahabat ternyata terjadi di bulan suci Ramadan, tepatnya tanggal 17 Ramadan. Bisa kita bayangkan jika kita hidup di masa Rasulullah dalam keadaan puasa, menahan lapar dan haus, ternyata ada perintah untuk kita berperang. Berjalan kita, naik kuda, naik unta, sampai ke medan perang. Bisa kita bayangkan kita tidak akan kuat sampai dengan saat ini. Yang kedua, melihat kita sejarah di masa lalu, negara Mesir berhasil mengusir Israel dari negaranya, yaitu terjadi juga di bulan suci Ramadan. Dan yang mungkin belum kita ketahui bersama, bahwasannya kemerdekaan kita, negara Republik Indonesia, 17 Agustus 1945 ternyata tepat di tanggal 9 Ramadan. Pada saat itu Bung Karno membacakan teks proklamasi, ternyata dalam keadaan berpuasa. Dan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mengibarkan bendera merah putih, ternyata mereka juga dalam keadaan berpuasa. Maka oleh karena itu, kita yang berpuasa saat ini, jangan menganggap puasa itu sebagai hal atau sebagai tempat, sebagai waktu untuk kita bersantai-santai, memperbanyak tidur siang, atau bahkan bermalas-malasan untuk tidak melaksanakan segala bentuk kebaikan-kebaikan. Sebagaimana yang telah disebutkan, bahwasannya sebuah hadis dhaif menjelaskan tidurnya seseorang di bulan puasa termasuk dalam ibadah. Namun hadis tersebut tidak bisa kita gunakan, karena kita jika mengikuti hadis tersebut, maka kita tidak akan bisa melaksanakan ibadah-ibadah di siang hari. Kita akan bermalas-malasan, dan itu akan mencoreng nama baik Islam, bahwasanya Islam itu suka dengan malas-malas dan tidak kuat, tidak segar bugar, dan bahkan kaum-kaum yang lain akan menganggap Islam itu sepele. Maka oleh karena itu, apapun kegiatan kita, apapun rutinitas ibadah kita, mari kita laksanakan dengan penuh semangat, dengan penuh keikhlasan di siang hari, walaupun kita sedang dalam keadaan berpuasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Amalan yang kedua yang perlu kami sampaikan adalah qiyam. Qiyam artinya tegak, menegakkan sesuatu. Qiyamul lail artinya kita menegakkan malam-malam hari di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan yang paling inti dari kita semua adalah pelaksanaan sholat sunat tarawih, di mana perintah ini tidak ada dan tidak diperintahkan di bulan-bulan lain selain bulan suci Ramadan. Maka terkhusus di bulan Ramadan kali ini, mari sama-sama kita hadiri pelaksanaan sholat sunat tarawih di masjid-masjid di sekeliling rumah kita. Menilik sejarah di masa lalu, bahwasanya ketika Rasulullah SAW masih hidup dan beliau mengimami para sahabat untuk melaksanakan sholat sunat tarawih, Rasulullah melaksanakan sholat sunat tarawih tersebut sebanyak 8 rakaat di masjid dan disambung dengan 3 rakaat witir. Namun akan tetapi di rakaat pertama Rasulullah setelah membacakan surat Al-Fatihah, Rasulullah membaca surah Al-Baqarah full yang hampir sebanyak 2 juz lebih, dan itu mungkin tidak akan bisa kita rasakan pada saat ini. Setelah itu di zaman Khalifah Umar bin Khattab, jumlah rakaat salat sunat tarawih diperbanyak menjadi 20 rakaat dan ditambah dengan 3 witir. Namun pembacaan surat-surat yang dibaca di setiap rakaatnya diperpendek,
karena melihat kondisi para sahabat banyak yang tidak kuat ternyata pada masa itu untuk melaksanakan salat sunat tarawih sebagaimana yang telah Rasulullah ajarkan kepada mereka semuanya. Di masa-masa yang seterusnya, di masa kaum tabi'in, rakaat jumlah salat sunat tarawih bertambah menjadi 30-an hingga akhirnya di masa kita sekarang kita semua sudah pintar, sudah cerdas. Diambillah dari kita semua intisari, dibuat 8 rakaat 3 kali witir. Namun surat-suratnya juga kita perpendek, kita permudah, dan dengan harapan semua jamaah bisa betah untuk datang salat sunat tarawih di masjid masing-masing. Akan tetapi yang menyesakkan hati kita, yang membuat kita sedih, sudahlah rakaat diperpendek menjadi 8 rakaat, sudahlah ayat-ayat dikurangi menjadi ayat-ayat yang pendek, surat-surat pendek, namun tetapi kita semua masih enggan untuk hadir melaksanakan salat sunat tarawih di masjid-masjid. Bahkan kita berat untuk melangkahkan kaki, kita berat untuk tegak berdiri di malam hari di bulan Ramadan karena dengan alasan segala bentuk halnya. Maka oleh karena itu, melalui kesempatan yang mulia ini, di awal Ramadan nanti yang akan kita temui bersama, mari sama-sama kita niatkan, kita tata hati kita tata pikiran kita, dan kita siapkan jasmani kita untuk siap melaksanakan ibadah-ibadah di malam hari di bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, amalan yang ketiga yang perlu kami sampaikan adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Jika di tahun kemarin, di Ramadan kemarin kita belum bisa membaca Al-Quran, maka cukuplah di Ramadan ini kita niatkan untuk bisa membaca Al-Quran walaupun 1 lembar, walaupun 1 ayat. Yang penting kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi kita semua yang mungkin di tahun lalu sudah bisa menghatamkan Al-Quran, maka di tahun ini kita niatkan dalam diri kita untuk memperbanyak khatam Al-Quran tersebut, untuk memahami makna-makna Al-Quran dan membaca tafsir-tafsir Al-Quran tentunya. Semoga dengan itu, dengan 3 amalan inti ini, kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk menutup khutbah ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terkhusus kepada diri khatib pribadi, mari kita manfaatkan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik di dalam hidup kita, menjadi Ramadan yang terbaik di antara Ramadan-Ramadan yang telah kita lewati, menjadi Ramadan terbaik dan terakhir barangkali di antara hidup-hidup kita. Mari sama-sama kita beranggapan bahwasannya Ramadan ini adalah Ramadan terakhir dalam kehidupan kita. Belum tentu di Ramadan tahun depan kita akan hidup kembali. Belum tentu di Ramadan tahun depan kita akan bisa menjumpainya. Belum tentu di Ramadan tahun depan kita masih akan diberikan kesempatan oleh Allah melaksanakan puasa, qiyamul lail, dan membaca Al-Quran. Maka oleh karena itu, mumpung Ramadan berada di hadapan kita semuanya, mari kita niatkan Ramadan ini harus menjadi Ramadan terbaik dalam kehidupan kita, dan kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina وبشرى محمد سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi rasul ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Fa ya ayyuhal hadirun al-kiram ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي سوريا وفي شام وفي عراق وفي أفغانستان وفي كل مكان اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة